Halo Yupips, kali ini bersama Joe dan pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast Yuk Ngobrol. Dan ya, pada kesempatan kali ini tentunya saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani dengan narasumber yang menarik. Narasumber ini tuh lulusan dari mahasiswa luar negeri, Malaysia tentunya, dan juga ini memiliki pengalaman yang cukup cukup keren lah ya bisa dibilang di bidang telekomunikasi di BUMN di Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia narasumber kita, Kak Ina. Halo Kak, apa kabar? Hai Ki, baik banget. Kamu Baik. gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Sekarang lagi sibuk apa Kak Ina sekarang kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi sibuk. Yang pertama pasti kerja ya. 9 Hmm, to 5 aku kerja. Terus bantu-bantu bisnis tanteku sih. Jadi kayak sambilan aja sampingan sih. ya. Kalau boleh tahu kerja di mana sekarang? Aku kerja di salah satu perusahaan Pertamina Group, namanya PGNcom. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Oke. Gitu. Jadi kan kita juga kasih tahu gitu ya. Kalau ini tuh Kak Ina lulusan luar negeri, sekarang juga bekerja di PGN tadi. Dan kayaknya kita akan mencoba kulik lebih dalam deh. Gimana kuliahnya Kak Ina dulu, lalu juga gimana tentang karirnya, kesulitan-kesulitannya. Oke, mungkin langsung aja ya. Baik Kak Ina, jadi selama kuliah ini, aku dengar katanya kuliah di Malaysia, di UM. Aku kuliah di Universitas Utara Malaysia. Lokasinya sendiri ada di utaranya Malaysia ya. Utara Malaysia, oke. Dekat banget sama Thailand. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Thailand tinggal ngasih paspor gitu. Itu terletak di utara Malaysia, di utara banget. Dan aku jurusan International Affairs Management atau manajemen hubungan internasional. Manajemen HI, Nah, oke. aku kuliah di kalau di UM sendiri namanya INTAF, Intaf. International Affairs Management gitu. Oke, jadi selama kuliah di situ, kegiatan kuliahnya ada organisasi kah ataupun kegiatan-kegiatan lain mungkin? Aku ada sih, dulu pas aku kuliah itu tahun berapa ya, aku mulai kuliah itu 2020. Jadi pas banget pas lagi angkatan Covid datang, terus tiba-tiba ya udah deh aku memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Aku kuliah di Malaysia akhirnya. Di Malaysia itu aku banyak banget sih sebenarnya yang bisa aku eksplor, dan kalau aku looking back kayak dari sekarang ke yang lalu-lalu nih, kayak jujur banyak banget sih experience kemahasiswaan yang aku lakuin. Kayak misalnya organisasi, nggak cuma di organisasi di universitasnya aja, tapi juga terbalut PPI, kalau kamu tahu. PPI, aku pernah dengar itu. Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia. Indonesia. Nah, kita tuh ada juga PPI Malaysianya, ada PPI dunia, bahkan ada PPI kampus. Jadi aku nge-explore banyak banget di situ, bahkan ada PPI TV, PPI radio dan lain-lain. Dan aku juga beberapa kali ikut organisasi kampus kayak UUM-UN, Oh iya, iya, Mu. UUM tuh Model United Nations. Jadi kalau misalnya teman-teman anak HI atau tertarik nih sama hal-hal berbau terkait UN atau cita-citanya mau jadi diplomat gitu, di situ adalah simulasi sebagai representatif dari negara-negara. Di situ ada klubnya lah waktu itu, UUM Moon Club, dan juga banyak banget sih kegiatan-kegiatan PPI bahkan yang bisa dieksplor kayak kepanitiaan dan lain-lain sih. Aku lumayan banyak, dan juga aku ikut beberapa kali intern di Indo maupun di Malaysia sih waktu itu. Oke, kalau kita ngomongin kuliah di luar negeri ya di Malaysia, pasti kan apa yang ada di benak kita tuh kalau kuliah itu di luar itu pertama tuh pasti mahal. Lalu juga aja pusing ngurus berkas-berkasnya. Terus juga bagaimana kita harus beradaptasi, ada namanya cultural shock dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya dari Kak Ina sendiri, gimana cara Kak Ina tuh ngadepin ketakutan-ketakutan tadi? Terus juga kalau udah bisa berdamai dengan itu, gimana cara Kak Ina itu dari ketakutan tersebut itu bisa menjadi sebuah kekuatan ataupun mungkin kepercayaan diri sendiri. Terus banget sih, jujur kalau dulu banget pas aku kuliah tuh banyak banget sebenarnya hal-hal yang aku khawatirin. Apalagi aku lulusan COVID ya, itu kan beneran yang kayak aku sempat juga dulu pas masuk kuliah itu awal-awal aku sempat online juga, akhirnya aku offline. Itu mungkin salah satu hal yang sangat signifikan ya, dari online ke offline, dengan gimana cara kita beradaptasinya pas kita lagi kuliahnya kayak gimana dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya aku mau ceritain ya, challenge terbesar menurut aku selain transisi online ke offline ini, gak cuma itu, tapi mungkin ini jadi fun fact sih buat teman-teman nih yang mau kuliah di Malaysia.
percayalah teman-teman, kalian kalau misalnya kalian kuliah di Malaysia nih, kalian bakal jadi orang-orang termuda di kelas ya. Termuda karena apa? Karena nanti kita di kelas itu bakal sama teman-teman yang kuliah, yang orang Malaysianya nih, mereka tuh umurnya udah 25, 24, 23 karena mereka tuh ada di, kalau di Malaysia, kalau kita kan abis SMA langsung kuliah nih. Kalau di Malaysia mereka itu orang-orang Malaysia, orang-orang lokalnya, mereka tuh harus ngelakuin D1 dulu, D3 kalau nggak salah. D3 dulu, baru habis dari D3 3 tahun atau 2 tahunan baru lanjut ke S1. Jadi untuk dapetin gelar bachelor sebagai orang Malaysia itu agak sedikit sulit, sedangkan kita we have this kind of privilege gitu loh, sebagai Indonesian yang mau kuliah di Malaysia, dan kita nih jadi teman-teman yang termuda, dan itu suatu hal menurutku nggak cuma privilege tapi jadi challenge sih, karena kita bersaing dengan orang-orang yang secara umur udah mature ya, karena mereka umur 25, 24, sedangkan kita masuk kuliah itu di umur 17 tahun. Itu benar-benar menurut aku challenge sih, tapi di satu sisi itu jadi privilege buatku untuk berkompetisi bareng sama mereka dengan pola pikir mereka, dengan cara berpikir mereka yang sebenarnya udah mateng, mereka udah D3. Itu sebenarnya buat aku sendiri, aku jadiin itu sebagai suatu hal yang a good thing. Karena memang belajar buat jadi satu pemikiran sama orang-orang yang lebih dewasa, mungkin emang itu ada age is just an age, tapi kayak itu matters number banget. Number is a number, tapi that matters since mereka juga udah D3, jadi ilmu-ilmu yang mereka udah dapetin sometimes aku jadi kayak oke, jadi gini ya, jadi seperti gitu. Jadi mungkin kita bisa ngeliat bahwa kalau kita tuh kumpulan kita pun grup kita ataupun juga lingkungan kita tuh yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, kita juga mungkin bisa mendapat ilmu, memetik apa ya, keunggulan dari mereka tuh bisa banget kita pelajari, sharing lah gitu. Itu sebenarnya challenge sih. Selain dari transisi, kalau di bagian aku challenge terbesar, maksudnya masih banyak banget challenge lainnya, mungkin kita bakal cerita-cerita terus nih hari ini. Kita kayak masih punya banyak waktu ya, masih banyak banget waktunya, 1 jam 2 jam bisa gitu. Ini bisa sampai besok sih. Oke, terus kalau kita ngomongin, mungkin tadi kan dibilang kuliahnya tuh COVID ya. Terus juga mungkin dari teman-teman SMA itu kebanyakan mungkin kuliah di Indonesia, sedangkan Kak Ina sendiri tuh kuliahnya di Malaysia. Nah, mungkin kalau Kak Ina sama teman-teman ngobrol nih, teman-teman Kak Ina yang di Indonesia, apa sih yang membedakan kuliah di Malaysia dan juga kuliah di Indonesia, dan value-value apa yang bisa diambil gitu kalau ketika kita milih untuk kuliah ke luar negeri, Malaysia tentunya ya? Ya tentunya sih kalau misalnya nih kita balik ke Indonesia, terus kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman SMA, lu gimana kuliah? Iya gue ikut BEM, itu sebenarnya yang kita gak relate ya, BEM-BEMan dan lain, karena kita beneran yang kayak paling ada badan eksekutif di kampus gitu, dan juga ada PPI kalau kita. Jadi sebenarnya lebih mau nge-highlightnya terkait kehidupan di sana, di negara asing sih. Itu sebenarnya yang beda. Mungkin kita agak a step further, mungkin teman-teman di sini mereka challenge di hidupnya mungkin dari Jakarta pindah ke Bandung, dari Jakarta pindah ke Jawa gitu. Jadi kita ke luar negeri jujur besar banget perbedaannya sih. Walau mungkin emang orang mikirnya Malaysia kan deket, tapi guys nggak segitunya, nggak deket. Maksudnya itu deket tapi kayak kita tetap ada perbedaan culture dan juga gimana cara kita survive di Malaysia ini sendiri. Karena di Malaysia ini menurutku nggak cuma masalah culture budaya aja yang berbeda, walau sedikit sama tapi ada perbedaan guys, dan perbedaan ini kita nyerapnya kan beda-beda ya masing-masing orang. Ada orang yang suka nasi kandar, ada orang yang nggak suka nasi kandar, ada orang yang memang harus beradaptasi lebih banyak terhadap suatu lingkungan, ada orang yang enggak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih waktu itu yang aku pengen highlight itu adalah bagaimana survive di sana sih as an Indonesian student, karena aku di sana nggak ada saudara. Aku sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada saudara, nggak ada siapapun yang bisa nge-leads aku. Jadi hal-hal dari anak SMA yang decide something by my own, it's kinda hard. Tapi karena situasi dan lingkungan, sampai sekarang aku belajar buat jadi lebih mandiri sih untuk ngapa-ngapain. Kayak misalnya ngurusin visa, maksudnya ngurusin visa perpanjangan. Ada satu titik aku nggak bisa balik ke Indonesia gara-gara visa aku ada masalah dan lain-lain. Tapi karena memang I only have me, dan mungkin teman-teman PPI saat itu ya yang memang membantu banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kuliah di Malaysia jangan takut, karena ada teman-teman PPI ini yang selalu bergandengan tangan. Lo ada masalah apa, just call us. Aku jujur berterima kasih banget sama teman-teman Malaysia, teman-teman Indonesia yang memang ada di Malaysia waktu itu, banyak banget ngebantu aku ngerasa nggak sendiri dan
dan lain-lain. Itu sih sebenarnya keberadaan orang-orang yang memang teman-teman Indonesia ini yang selalu ada. Itu mungkin challenge yang pas aku overcome, jadi I'm afraid, tapi kayak karena mereka ada teman-teman, jadi bareng-bareng, jadi ngerasa kayak lebih kuat aja. Kayak misalnya lebaran gak bisa balik gitu kan, gara-gara aduh liburnya sedikit, nanggung banget. Tapi rasa kekeluargaan mereka tuh bakal tetap ada, karena mereka tetap bikin opor, terus habis itu sholat id bareng, gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ngerasa Indonesia yang dibawa ke Malaysia ya dengan teman-teman seperti itu ya. Jadi keluarga masih dapet. Keluarga masih dapet, culture juga sebenarnya nggak jauh beda, tapi ya karena bareng-bareng kali ya, jadi ngerasa kayak jadi adaptasinya lebih nyaman dan ya jadi lebih memorable aja sih menurutku. Kalau ngomongin soal tantangan-tantangan dan challenge tadi ya, ada nggak sih hal-hal, mungkin hal yang unik gitu ataupun hal ringan yang ada perbedaan di Indonesia dan di Malaysia? Contoh misalkan kalau di Jakarta sendiri kan kita tuh setiap lampu merah baru lampu merah, lampu hijau tuh tin 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 tin. Nah beda sama di Jogja itu tin 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 ataupun klakson itu jadi hal yang sangat-sangat jarang banget dipakai, kesana jadi kayak kasar lah ataupun jadi ugal-ugalan. Nah mungkin kalau dari Malaysia dan Indonesia perbedaannya seperti apa? Kalau perbedaannya sih sama, mereka juga di Malaysia juga nggak jarang ada klakson. Jadi kalau misalnya kamu di Malaysia nih, kalau misalnya kamu ngelakson itu artinya kamu beneran udah ada di in danger gitu loh, udah bener-bener aduh danger gitu loh. Tapi kalau misalnya orang Malaysia tuh mereka cukup ngesen atau ngedim dan lain-lain, karena mungkin satu mengganggu dan takut bikin panik kali ya. Jadi kalau misalnya percayalah, kalau di Malaysia suara klakson tuh jarang banget, bahkan hampir nggak ada. Pun kalau orang pakai klakson itu udah danger banget kali ya. Itu sih, itu hampir sama kayak di Indonesia sama Jogja gitu. Tapi perbedaannya lebih ke culture sih, budaya hampir sama sih. Tapi kayak as an Indonesian living in Malaysia, kita harus lebih respect ya sama budaya-budaya mereka. Jadi nggak ada tuh namanya racist kayak gitu ya guys, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi memang kita walaupun banyak perbedaan makanan dan budaya, harus tetap respect sih gitu. Ngomongin soal makanan nih, makanan favorit Kak Ina selama di Malaysia apa? Mungkin nasi kandar atau mungkin rendang Malaysia? Aku not a big fan of nasi kandar, tapi aku suka nasi kandar. Not a big fan, tapi aku bisa makan nasi kandar. Ada beberapa teman-teman aku yang nggak bisa makan nasi kandar karena katanya beda banget sama nasi padang. Ya beda dong, kandar sama padang gitu. Totally different. Kalau aku sih sukanya karena aku waktu itu ada di perbatasan Thailand sama Malaysia ya. Jadi memang makanan di daerahku ini agak sedikit menarik deh pokoknya di Malaysia sama di Thailand. Karena di tempatku, karena memang ada asimilasi budaya gitu. Jadi aku paling favorit aku dulu mie siam. Mie siam tuh mie Thailand. Mie Thailand. Dia tuh seperti apa mie-nya? Kayak mie noodles kayak kue tiaw tau, panjang-panjang gitu. Itu enak banget sih menurutku. Pedas dan gurih, dan ada rasa asamnya karena dari Thailand kali ya. Tom yum gitu? Part of Tom yum deh kayaknya deh. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang khawatir gitu ya, mau cara makanan susah, ternyata enak-enak nggak jauh beda juga. Nggak jauh beda kok guys. Kayak makanan-makanan di sana juga di Malaysia juga terkenal ayam gepuk. Ayam geprek pun mereka udah mulai. Ayam geprek sambal Jawa ada loh. Sambal Jawa. Jadi masalah sambal, masalah makan-makan menurutku it's not a big deal sih menurutku. Aku di Malaysia 60 kilo guys. Bener-bener jauh banget sampai sekarang. Aku makan terus rasanya. Aku setiap jalan kulineran kali sama teman-teman. Terus kalau misalkan ngomongin makanan, ngomongin tempat tinggal nih. Tempat tinggal di sana tuh sesusah apa nyari tempat tinggal di sana? Kalau di Malaysia itu, setiap universitas di Malaysia itu biasanya udah ada dorm. Udah ada dormitory, udah ada apartemen atau mungkin asramanya sendiri. Kalau aku pas kuliah, aku memutuskan untuk tinggal di asrama karena cukup murah banget waktu itu. Dan itu udah masuk tuition fee dulu kalau di UM. Jadi aku memutuskan untuk di asrama karena memang lingkungannya lebih oke kali ya, karena deket sama kampus, tinggal naik bus, jadi
lebih enak lah kalau buat aku tinggal di asrama. Tapi teman-teman yang lain juga biasanya diberikan apart ya sama kampus. Dimana nanti teman-teman bertiga, berempat nanti tinggal di apart yang sama gitu. Oke. Nih jadi catatan juga nih buat teman-teman UPIPS nih, kalau misalkan kalian mau kuliah ke Malaysia, nggak perlu takut sama budayanya, nggak perlu takut sama makanan, nggak perlu takut sama tempat tinggal, karena semua itu bisa tercover lah ya dari tercover sih, udah aman banget. Maksudnya menurut aku Malaysia itu cocok, affordable, satu itu affordable dan pas banget buat, maksudnya di sana tuh bahasa pengantarnya udah bahasa Inggris juga, jadi you don't have to learn Malay atau kayak tak bisa bahasa Malay, tak apa, kita pakai bahasa Inggris guys, kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan belajarnya, kita udah full bahasa Inggris, apalagi di UM itu full bahasa Inggris. Kita udah ulangan pakai bahasa Inggris, exam pakai bahasa Inggris, terus habis itu sehari-hari sama teman-teman juga pakai bahasa Inggris. Dan orang Malaysia nih memang udah oke banget bahasa Inggrisnya, mereka tuh pada bisa bahasa Inggris, jadi we don't have to be afraid lah buat kayak nggak tahu bahasa Malaysia, takut cuma lihat di Upin Ipin, nggak apa-apa, nggak perlu kita pakai bahasa Inggris kok teman-teman, jadi lebih nyantai. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang proses pendaftarannya ya, dari Kak Ina sendiri tuh cari-cari informasi sendiri kah atau seperti apa, dan persyaratannya tuh apa aja? IELTS kah? Ataupun mungkin harus bisa bahasa Inggris atau mungkin seperti apa? Ini agak cerita sih. Dulu aku itu kuliah SMA-nya di kayak boarding school gitu. Jadi memang agak sedikit sulit untuk aku dapet informasi tentang SBMPTN atau apapun itulah intinya. Jadi di situ aku mulai cari-cari di setiap aku libur, aku cari-cari di internet gitu loh terkait kuliah di luar negeri, dan akhirnya aku nemu lah nih kuliah di Malaysia nih nice juga nih kayaknya. Di situ dulu aku proses pendaftarannya juga menggunakan konsultan education. Jadi memang karena waktu itu aku juga lagi boarding, agak sulit buat aku untuk apply mandiri, karena memang ya emang keterbatasan dari aku sih, memang nggak bisa waktunya nggak ada, aku liburnya juga cuma berapa hari, cuma sehari dalam seminggu. Dan akhirnya aku pakai konsultan education waktu itu. Jadi memang pakai konsultan kayak teman-teman juga board ini, aku ngobrol-ngobrol bareng, aku konsultasi bareng, konsultasi terkait kuliah di Malaysia tuh seperti apa, dan jujur sangat membantu sih. Sangat membantu karena memang kadang kan kita juga agak sedikit bingung ya, aduh jurusan apa nih, aduh kuliah yang mana nih, aduh gue suka HI tapi gue juga suka teknik. Itu kan agak sedikit kebingungan ya buat teman-teman yang memang SMA nih, mungkin bingung juga, atau mungkin ada yang anak pertama kayak aku, nggak punya kakak, nggak punya abang, nggak punya panutan, tapi nanya ke siapa ya. Udah pas banget aku ketemu konsultan education kayak About ini, ngobrol-ngobrol, diskusi bareng. Aku dulu sempet bingung juga antara masuk komunikasi atau HI gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk HI karena aku memang mau aku suka banget nih sama isu-isu politik, geopolitik, economically, international economy. Jadi pengen tahu lebih dalam, dan di HI juga ternyata banyak hal pelajaran public speaking yang memang bisa kita serap, kayak diplomasi, public relation juga ada di sana, public speaking. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu aku mikirnya. Jadi aku memutuskan untuk ke HI. Kalau untuk pendaftaran kayak gitu sih aku dulu cuma butuh rapot dan juga paspor. Aku juga dulu tes IELTS. Aku tes IELTS, alhamdulillah nilai IELTS aku juga oke. Jadi pas aku daftar langsung mampus deh, langsung masuk kelas, tinggal terima beres. Tapi teman-teman aku juga ada yang nggak punya IELTS, dan mereka, jadi di Malaysia tuh ada kayak kelas bahasa Inggris intensif gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa aduh gue nggak pede nih sama bahasa Inggris gue takut nggak bisa ngikutin pelajaran, atau mungkin kayak takut aja ngobrol bahasa Inggris, atau mungkin nggak percaya diri, aku saranin untuk ikut kelas intensif juga boleh gitu loh. Karena memang di sana intensif bahasa Inggris dan benar-benar diajarin bahasa Inggris sampai memang bisa, dan akhirnya ikut tes juga dan lolos gitu. Berarti kita tuh harus ikut dulu intensifnya, mungkin baru bisa dapat hasil IELTS yang bagus, atau mungkin kita dari IELTS yang gagal itu baru kita bisa daftar ke sana, atau seperti apa? Sebenarnya kalau udah punya IELTS, sekali tes IELTS dapat bagus langsung masukin aja. Itu langsung bisa
kuliah dan bisa ngampus. Tapi kalau misalnya ada yang tadi aku masih bilang takut nggak percaya diri sama bahasa Inggrisnya, boleh ikut kelas intensif karena nanti juga akan tes lagi, tes IELTS lagi atau MUET kalau di Malaysia gitu. Jadi mungkin teman-teman UPIPS nih di luar sana, kalian tuh bisa banget kayak ngikutin caranya Kak Ina ini, pakai konsultan, misalkan abroad nih. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh pengen tertarik untuk kuliah di luar negeri tapi masih bingung mau kuliahnya di mana, jurusannya apa, yang sesuai dengan passion itu seperti apa, bisa banget datang ke konsultan-konsultan seperti You Abroad atau mungkin yang sejenis lainnya, bisa ngebahas tentang bagaimana prospek karir ke depan, ya. Lalu juga bagaimana pengalaman-pengalamannya ketika kita tuh memilih jurusan-jurusan tersebut. Dan satu hal nih, tadi kan ngebahas tentang kuliah di HI ya, HI Manajemen HI. Apa sih relevansi dari kuliah dari HI tersebut ke sekarang yang kerja di telekomunikasinya? Itu seperti apa? Ini menarik sih sebenarnya. Aku kan sekarang kerja di industrinya ini telekomunikasi ya. Kita ngomongin perihal ICT, kita ngomongin perihal internet, kita ngobrolin perihal cloud, yang emang gak relevan sama sekali ya sama apa yang aku pelajarin. Yang aku pelajarin tuh HI. HI gitu. Jadi itu gak relevan, tapi aku di industri ini, aku posisinya sebagai corporate communication and stakeholder relation. Jadi ini sebenarnya yang kita bisa ambil sari-sarinya dari HI. Nah, uniknya di kuliah di Malaysia, apalagi di kampusku di UUM, kampusku itu adalah kampus The Eminent Management University. Artinya adalah di setiap jurusannya pasti ada manajemennya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih kuliah mau salah hospitality, sarjana hospitality gitu, Bachelor of Hospitality. Gak cuma hospitality aja, tapi ada manajemennya. Kayak misalnya jurusan psikologi nggak cuma psikologi juga, tapi psikologi manajemen. Jadi di sini kita juga belajar bisnis. Kita belajar bisnis as a whole. Karena aku belajar HI, aku juga belajar organizational leadership, gimana cara nge-lead organization. Kita belajar international business. Kita belajar, karena aku anak HI, aku juga belajar political economy, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya paket lengkap sih kalau di UUM menurutku. Jadi nggak, prospeknya tuh nggak cuman yang kayak mungkin gue mau jadi diplomat gitu loh. Oh ya udah jadi diplomat. Tapi di satu sisi kayak kita juga belajar bisnis gitu loh. Jadi banyak banget teman-teman aku malah yang buka bisnis sendiri gitu loh, atau mungkin mereka ngebisnis karena memang kita juga belajar bisnis gitu. Dan kalau aku sendiri, karena aku anak HI, dan sekarang aku juga ngurusin CSR, aku ngurusin corporate communication, aku ngurusin stakeholder relation. Ini banyak banget sari-sari yang bisa aku ambil sih dari HI sendiri. Karena di HI aku nggak cuma belajar tentang geopolitik, isu-isu internasional, tapi juga aku belajar terkait public speaking. Aku belajar terkait diplomasi. Diplomasi ini itu negosiasi, hal-hal berbau negosiasi yang bisa kita serap. Apalagi sini nih aku sekarang ngurusin stakeholder relation, stakeholder di company, itu aku yang ngurusin semacam stakeholder kelembagaan, bagaimana cara berbicara yang baik dengan kelembagaan dan memaintain relationship bersama dengan stakeholder ini. Jujur aku rasain banget sih pas aku di HI ini, karena memang belajarnya tuh nggak cuman semata-mata belajar tentang hubungan internasional aja, tapi ada hal lain yang kita bisa ambil. Kalau tadi dibilang kuliahnya itu pakai sistemnya bahasa Inggris, terus juga dari belajar bahasa Inggris dan belajar mandiri itu bisa public speaking yang bagus. Apa sih yang bisa ngejual dari kuliah di Malaysia ataupun kuliah di luar negeri untuk bisa berkarir di Indonesia, dan apa ya, bisa mungkin leapfrogging ya, bisa lompat katak ngelewati teman-teman yang mungkin kuliah di universitas nasional biasa. Kalau misalnya kayak gitu pasti ya, yang pertama itu pas bahasa Inggris. Karena lulusan Malaysia, lu udah pasti bisa bahasa Inggris coy. Gak mungkin gak bisa bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris yang kita pakai juga academically English and academic gitu loh. Dan ini gak jauh beda sama corporate English gitu loh. Jadi itu bahasa Inggris sih yang paling penting. Karena nyatanya aku ngerasa ya sekarang di kantorku sendiri banyak banget orang-orang yang memang nggak able buat bicara bahasa Inggris, apalagi kalau misalnya ada partner dari luar negeri atau mungkin ada mau expand bisnisnya ke luar negeri. Itu ada beberapa orang-orang di kantorku ya, misalnya contohnya, atau mungkin gak di kantorku juga tapi kantor lain yang mungkin gak able buat bicara bahasa Inggris. Tapi percayalah sama aku,
mau lulusan Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris sih. Mungkin, jaminan? Iya, dijamin, karena mungkin dulu lo gak percaya diri gitu. Kalian gak percaya diri, tapi karena kuliah di Malaysia, belajar bahasa Inggris, ngobrol pakai bahasa Inggris, mau gak mau, jadi you have to learn it and then you practice it gitu loh. Jadi itu sih bahasa Inggris. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi gak perlu takut lagi ya kalau misalkan kuliah ke luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris. Belajar aja. Setiap hari kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Langsung, menurut aku itu bola banget, benar. Itu benar-benar itu sih yang aku rasain. Dan mungkin di hal lainnya adalah aku mau highlight lebih kayak ke survival skill sih. Karena kuliah di luar negeri, hidup sendiri, lebih mandiri aja sih. Dan well, in this world kita akhirnya sendiri kan. Kita maintain diri kita sendiri. Kita at the end of the day kita sendiri gitu. Kita decide everything by our own. Jadi kayak itu sih yang sebenarnya kerasa banget di aku ya. Karena di Malaysia kayak jadi lebih mandiri aja. Jadi bisa decide everything by our own, ngejalaninnya sesuai dengan apa yang kita mau. Dan itu sih, mandiri dan percaya diri sih. Itu sih, percaya diri juga. Aku ngerasa karena kuliah di Malaysia, aku jadi lebih percaya diri. Gak cuman karena emang title, misalkan kita juga udah bachelor ya, beda sama S1 teman-teman. Jadi kita yang udah bachelor gitu, easy. Gak mau udah easy apa? Izin ya, izin apa? Aman. Kan di sini kita cerita ya. Aman. Gitu, jadi kayak itu lebih percaya diri. Dan juga mungkin karena memang udah terbiasa mengandalkan diri sendiri, jadi lebih percaya diri aja sama diri sendiri dan apa yang kita pilih sih. Satu hal yang aku tahu tadi, dibilang kan sekarang kerjanya di Telkomsel juga megang CSR ya? CSR juga. Dan kuliahnya di HI, terus juga pernah belajar bisnis. Ini jadi sebuah hal yang sangat-sangat membantu gak sih? Jujur, dari HI-nya sendiri untuk sekarang di CSR. Nah, ini menarik banget. Aku tadi lupa banget buat nyebutin. Aku sekarang di CSR nih. Dulu aku belajarnya HI. Di HI, aku belajar environmental issues juga. Jadi ada di sana satu pelajaran namanya itu environmental law. Hukum lingkungan. Ini mungkin salah satu ini my favorite subject jujur dulu pas aku lagi di HI. Karena kita belajar nggak cuma tentang lingkungan aja, kita belajar tentang hukum internasional yang berlaku. Kayak terkait isu-isu di luar negeri itu seperti politik luar negeri. Di isu-isu lingkungan. Lingkungan yang mungkin menyeret-nyeret ke politik gitu loh. Bagaimana populasi di dunia ini bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Dan berkontribusi juga terhadap politik dan social ekonomi. Itu menarik banget buat aku dibahas. Ini aku jadi excited kan, karena aku seneng banget pelajaran HI itu. Aku seneng banget, aku bahagia banget jadi anak HI, jujur. It's my best decision in my life. Dan kuliah di Malaysia juga sih, jujur itu best decision aku buat kuliah di Malaysia, belajar HI. Dan ngomongin CSR lagi, CSR ini kan terkait lingkungan ya. Terkait lingkungan, terkait ekonomi, terkait sosial, bagaimana cara kita berkontribusi dari perusahaan ke masyarakat lagi gitu loh. Dan efeknya nggak cuma masyarakat tapi juga lingkungan gitu loh, secara garis besar maunya seperti itu bisa banget aku pelajari. Aku nggak terlalu aku udah familiar banget sama hal-hal berbau lingkungan karena dulu pas kuliah aku belajar environmental law. Karena belajar SDG di UN, bagaimana basicnya udah ada. Jadi di saat aku ke CSR sekarang ke lapangan, jadi I know pilar-pilar apa yang memang aku harus aplikasikan dan bagaimana caranya pesan yang ingin perusahaan sampaikan ke bawah, ke masyarakat, ke stakeholder kita, ke komunitas, ke orang-orang yang hidup di sekitar kantor kita, kantor cabang kita, di berbagai kota di Indonesia bisa tersampaikan. Itu sih sebenarnya udah familiar karena aku belajarnya juga ada sari-sari yang aku bisa dipetik gitu ya, petik dari perkuliahanku ke jurusan ke pekerjaan sekarang. Jadi mungkin kalau teman-teman UPIPS yang sekarang sudah mulai tertarik dengan gimana ya kalau misalkan di luar negeri sana ataupun di luar sana tentang keadaan sosialnya, juga keadaan geopolitik ataupun mungkin ekonomi, itu mungkin bisa jadi salah satu gambaran ya. Kalau dia itu dan di UM tentunya itu belajar kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan di UM sendiri itu untuk anak HI ada 2 minoring. International Law sama
politik ekonomi. Oke. Political ekonomi gitu lah Oke, macam. oke. Dulu aku ambilnya international law sama teman-temanku banyak deh waktu itu. Makanya that's why aku juga belajar tentang environmental law, aku belajar Oke. international law, aku belajar tentang Lebih ke konsentrasinya pilihannya tadi. ya, konsentrasinya aku lebih ke international law. Dan Oke. teman-teman aku yang di politik ekonomi ini juga nggak kalah jauh, mereka ilmunya juga lebih gila sih. Kalau ngobrol sama mereka tuh udah ngomongin saham dunia kali ya, bagaimana ya udah ekonominya tuh nggak cuman skala makro di dalam negeri tapi internationally, bagaimana politik luar negeri ini berkontribusi terhadap ekonomi negara-negara, misalnya superior country ke negara-negara yang maju itu influence-nya seperti apa. Itu malah kalau ngobrol sama mereka bisa 2 hari 2 malam nggak tidur kali ya. Makanya jadi jangan pernah takut lah buat kuliah. Jadi kalau misalnya kamu kuliah ke luar negeri tentunya ya, wawasan kamu pasti akan bertambah. Kamu kenal lingkungan baru, kamu bisa beradaptasi lebih baik lagi, kamu jadi lebih percaya diri. Pokoknya jangan pernah takut buat mencoba melangkah keluar gitu. Karena ketakutan tersebut itu justru membuat kita tuh ya nggak mulai-mulai, masih di situ aja. Betul banget. Itu harus melangkah terus ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, atau aduh kuliah di luar negeri, di dalam negeri bingung nih mau kemana. Menurutku daripada kalian bingung-bingung, daripada gap year tuh, itu daripada gap year, mending langsung aja kuliah di Malaysia. Karena experience-nya kerasanya efeknya sampai sekarang sih jujur. Dan jauh berbeda juga mungkin dengan teman-teman Indonesia. Beda banget experience kita dan experience teman-teman di Indonesia. Bukannya kayak bilang di Indonesia nggak bagus ya, lebih kayak ke experience-nya pasti beda lagi dan mungkin nggak sama kayak apa yang teman-teman di Indonesia dapetin gitu loh ya. Jadi kita ngerasa bisa lebih berbeda dalam artian lebih berani untuk mengambil keputusan karena itu penting banget. Part of a life ya. Part of a life, dan itu kuliah tuh penting banget menurutku. Sepenting itu ya. Apalagi jangan sampai salah jurusan. Harus sesuai passion. That's why tanya-tanya. Jangan takut buat nanya. That's why datang aja. Kita juga buat konsultasi gratis. Oh iya. Iya dong. Keren sih. Jadi mungkin kalau temen yang di luar kota jauh-jauh ya, misalkan sulit untuk datang ke sini, aksesnya susah atau lain sebagainya, bisa banget buat tanya di Instagram. Kita punya Instagram di You Abroad, kita punya TikTok You Abroad juga, kita juga punya WhatsApp dan lain sebagainya. Coba aja kita tanya-tanya, berani untuk mulai. Kak, mahal nggak sih? Kak, susah nggak sih dan lain sebagainya? Coba dulu tanya, kita bisa bantu dari online, offline, kita siap bantu teman-teman UPIPS di luar sana. Tadi aku tertarik sih ngomongin tentang ketakutan, lalu juga ada pengalaman-pengalaman yang dapat. Aku mau nanya nih buat teman-teman UPIPS yang mungkin masih kelas 11, kelas 12, ataupun mungkin teman-teman UPIPS yang gagal masuk PTN. Oh iya. Aku juga mau tanya mungkin tips ataupun langkah-langkah buat teman-teman UPIPS ini nih, gimana ataupun apa harus tips yang dilakuin sebelum kuliah ke luar negeri? Oke, sebenarnya kalau misalnya mau kuliah di luar negeri, yang pertama kalian harus tahu dulu passionnya ya. Kalian nggak bisa dong kalian sukanya hal-hal berbau sosial tapi kalian malah ngambil teknik. Kan itu nggak lucu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat salah jurusan. Iya, salah jurusan itu namanya gitu. Jadi yang paling penting itu tahu passion diri, tahu bakat dan minat kamu di bagian apa sih? Gitu. Kalau aku sendiri aku udah suka hal-hal berbau internasional, aku suka hal berbau global, that's why aku masuk HI. Aku juga suka ngomong, nih aku suka banget ngomong kayak gini. Betul. Aku suka banget ngomong kayak gini nih. Aku seneng ketemu sama orang baru. Aku seneng ngobrol ngalur ngidul, sharing sama teman-teman. Walau aku baru kenal dia, aku seneng buat sharing kayak gitu. Dan jujur nih teman-teman ya, ketika aku baru datang ke sini, aku udah ngobrol banyak banget. Di belakangnya kita ngobrol tentang gimana kuliah di Malaysia itu seperti apa, ketakutannya, lalu juga teman-teman di sana dan lain sebagainya. Ini jujur kuliah keluarga itu worth it banget. Itu jujur worth it. Itu sih. Yang pertama pastinya lebih ke tahu passion kalian. Dan after that jangan lupa buat riset. Itu yang paling penting. Kalau misalnya you know what you want tapi kalian nggak riset ya, what's the action? Gak ada actionnya ya. Cuma tahu apa yang kita mau. Actionnya adalah riset. Betul. Actionnya adalah riset. Yang kedua, nah riset mungkin bingung mau kemana. That's why kalau aku dulu karena bingung dan waktu aku nggak ada, karena aku dulu masuk boarding, aku
konsultasilah sama orang-orang yang memang berpengalaman tentang perkuliahan di luar negeri, khususnya di Malaysia, gitu. Itu sebenarnya 3 step aja sih. Yang pertama itu know your passion, research, dan yang terakhir baru consult. You have to consult, kalian harus nanya. Jangan malu bertanya. Even lebih baik sesat di jalan dibanding sesat di jurusan. Betul, itu dia. Jangan teman-teman, jangan sampai salah jurusan ya teman-teman. You have to be loved. Kalian harus to be loved and to be seen, apa ya? Kalian harus benar-benar sayang sama apa yang kalian pelajari. Betul. Jangan sampai ya Allah ini jurusannya apa ya? Ngapain di sini 3 jam 2 SKS belajar kayak begini? Iya, sayang banget. Jangan. Tanya. Harus tanya, apalagi udah ada tempat kayak udah ada media seperti Upwork seperti ini. Jadi menurutku itu nice banget sih buat nanya-nanya tentang kebingungan kita di hidup ya. Terakhir aku mau nanya nih dari Kak Ina, mungkin bisa kasih pesan ya buat teman-teman UVips dari mungkin yang masih bingung lain sebagainya. Ini pesan singkat aja mungkin ya sepatah 2 kata. Sebenarnya pesan singkat tuh tanya. Itu doang, tanya. Kalau misalnya kalian bingung ya tanya, karena kebingungan akan terjawab jika kita bertanya gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung apa-apa selain riset yang aku bilang tadi sih, pesanku cuman yang pasti riset dan tanya gitu. Tanya bisa sama siapa aja ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya sama consultant education yang seperti Upwork ini lebih kerasa, lebih pasti ya. Lebih kita juga bisa ngarahin dengan baik sesuai passionnya. Apalagi banyak juga mungkin kenal sama orang-orang yang memang udah masuk Malaysia, kuliah di Malaysia dan juga udah tahu terkait gimana kuliah di Malaysia, alumni terus juga prospek karirnya. Contoh nih salah satu contoh yang top, bisa bilang top ya. Amin. Dia kuliahnya, kok boleh tahu kuliah berapa tahun di Malaysia? Aku alhamdulillah cuma 3 tahun. S1. Karena aku percepat. Aku benar-benar kayak I harus graduate. I have to graduate first lah, then thinking about another things after that. 3 tahun, sebentar, 3 tahun itu waktu normalnya berapa tahun, terus bisa selesai berapa tahun? Nah, kalau di aku sendiri, aku sebenarnya 3,5, tapi 3,5-nya ini tuh untuk praktikum. Jadi secara perkuliahan aku 3 tahun udah selesai. Bersama bantuan dari teman-temanku waktu itu, jujur. Ada skripsi gak sih di sana? Nah, kalau aku sebenarnya ini ngomongin skripsi menarik juga. Aku lupa banget buat nyampain kalau misalnya skripsian itu sebenarnya nggak ada di Malaysia. Tapi kalau jurusan aku, karena jurusan aku ini kan berlandaskannya riset ya teman-teman. Kita tuh research, kita bikin paper dan lain-lain. That's why jurusan aku ada namanya tesis. Ada tesis, tapi nggak disidangin. Oh iya? Iya, jadi kalian jangan takut teman-teman yang mau kuliah di Malaysia. Jangan takut ada sidang, sempro, atau apalah yang bikin kalian nggak lulus kuliah. Jujur di Malaysia nggak ada yang namanya skripsi. Cuma ada skripsi buatku doang ya. Mungkin sama orang-orang yang memang PhD, master gitu. Baru mereka mungkin ada skripsi ya. Tapi gak ada sidangnya guys. Jadi kebanyakan ya teman-teman di Malaysia ini mereka tuh banyaknya tuh yang business administration gitu, jurusan-jurusan selain HI. Mereka tuh cuman yang kayak final project, TA tugas akhir ya? Iya, tugas akhir gitu. Jadi memang SKS udah terfulfill semua sama praktikum juga. Dan tesis aku juga udah masuk ke SKS. That's why kayaknya aku ngerasa aku bisa lulus bukan tepat sih, agak kecepatan sih jujur. That's a good thing. Kecepatan tuh bagus banget. That's a good thing teman-teman. Daripada kita molor ya. Daripada kita molor. Tuh di Malaysia tuh benar-benar produktif guys. Kita belajar, kita nugas, tapi kita juga sambil jalan-jalan sih. Gitu. Balik lagi sih ini. Kalau misalkan kita nggak tahu ya kepikiran mungkin susah skripsi di luar sana, ternyata nggak ada skripsi. Nggak ada. Hanya tugas akhir ataupun mungkin ada tesis lain Ada sebagainya. tesis. Pun itu nggak ada yang namanya sidang-sidang. Jadi nggak usah takut. Aduh besok gue mau sidang, jadwal sidang gue. No, kita tidak ada, teman-teman di Malaysia tidak ada sidang. Dan dosen pembimbingnya ribet gak? Jujur. Karena mungkin teman-teman di Indonesia tuh bilang kayak, aduh pusing banget dosen nggak bisa ditemuin, suka ganti-ganti jadwal dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia sendiri gimana? Nah kalau di Indonesia kan emang ya teman-teman aku nih banyak banget yang memang mereka nih telat lulus cuman karena skripsi. Betul. Kayak aku tuh gak relate. Kayak hah? Kenapa seribet itu sih? Skripsian kan tinggal skripsian, tapi nyatanya memang kelihatannya kalau di Indonesia agak sedikit ribet ya. Nah di Malaysia memang kalau bisa tesis kayak aku nih, tesis aku ada dosen bimbingnya juga, ada
dosen yang nemenin kita untuk kita riset lah, untuk kita bikin tesis ini. Tapi dosennya nggak ribet, justru dosennya yang kayak bikin jadwal buat kita. Oh iya. Bikin jadwalnya kayak, hi guys, real kayak gini. Hi my students. Hari ini dulu. Ini agak beda banget ini. Masa? Serius, kita tuh yang kayak dulu dosenku namanya dia udah profesor juga sih. Dia tuh yang kayak ngomong kayak aku tuh awalnya kaget kan, kayak aku kira tuh aku yang kayak harus ngejar-ngejar dia gitu loh. Aku juga sempat konsul sama kakak kelas seniorku yang sebelumnya gitu loh. Kak, ini gimana, aku harus kejar. Nah, ngapain dikejar? Dia bikinin schedule-nya dia buat kita. Justru enak ya, karena dia nge-set schedule dia supaya kita menyesuaikan. Kadang kan kayak kalau di Indonesia kita yang harus kosongnya kapan ya? Bu, mohon izin hari ini halo, besok apakah ya di kampus hari ini? Saya nggak bisa, ada nganterin anak saya SD, masuk SD hari pertama gitu. Enggak, kalau di Malaysia kita udah dibikinin schedule, jadi kita tinggal konsultasi aja. Jadi lebih enak lah, kita yang lebih menyesuaikan sama schedule-nya ibu dan bapak ya. Jadi teman-teman UPIPS, mungkin kalau bisa kita tarik garis ya, kalian tuh nggak perlu takut lagi kalau misalkan kuliahnya susah, nggak perlu takut perbedaan culture-nya, nggak perlu takut tentang gimana harus beradaptasi, makanan lain sebagainya. Kalian juga nggak perlu takut buat tugas akhirnya, karena itu juga nggak terlalu susah dibantu dengan dosennya. Dan ya, kalian juga bisa mulai coba untuk tanya-tanya You Abroad. Untuk Instagramnya ada di You Abroad, untuk TikTok kita ada di You Abroad. Dan mungkin kalau untuk tanya-tanya seputar lebih lanjut, bisa banget datang hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini. Jadi kita bisa bantu untuk cariin konsultasi apa kuliah yang sesuai dengan Anda, apa minat Anda yang mungkin kita perlu bisa gali lebih dalam lagi. Jadi teman-teman UPIPS, boleh banget nih ya bisa menjadi Kak Ina selanjutnya mungkin. Amin. Dan sekali lagi Kak Ina, terima kasih ya udah sempetin datang ke sini. Semoga juga karirnya di PGN tuh lancar. Amin. Bisa naik karir prospek lebih bagus lagi. Amin. Lagi terima kasih Kak Ina. Thank you banyak. Terima kasih. Dan teman-teman UPIPS, terima kasih. Sampai jumpa di podcast You Ngobrol selanjutnya.